Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi saya dimanapun Anda berada. Senang menyapa Anda pada mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Saya berharap Anda tetap semangat dan tetap sehat ya, walaupun perkuliahan kita sebatas virtual. Saudara, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan topik elastisitas. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita melihat bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah permintaan dan bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah penawaran dalam teori permintaan dan teori penawaran. Bahkan beberapa studi kasus yang kita diskusikan penerapan dari kedua buah teori ini. Intinya bahwa harga mempengaruhi jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besarkah respon perubahan permintaan atau respon perubahan harga sebagai akibat perubahan dari harga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dirangkum dalam satu materi dengan topik elastisitas. Bagaimana penjelasan materinya? Silakan Anda simak video ini dengan seksama dari awal sampai dengan selesai. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan topik elastisitas. Saudara, ketika kita belajar teori permintaan dan teori penawaran sebelumnya, kita ketahui bahwa penurunan jumlah permintaan itu disebabkan oleh kenaikan harga, atau penurunan harga akan menyebabkan kenaikan jumlah permintaan. Nah, tentu teori ini didasarkan pada sebuah asumsi, yaitu asumsi ceteris paribus. Nah, dari konsep teori ini dapat kita ketahui bahwa permintaan yang berubah itu merupakan respon dari perubahan harga. Jadi, besaran dari respon perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan harga ketika kita ukur akan menghasilkan sebuah konsep yang disebut dengan elastisitas. Sehingga elastisitas permintaan yang akan menjadi bahan diskusi kita pada bagian ini dapat didefinisikan merupakan rasio persentase perubahan jumlah permintaan terhadap persentase perubahan harga. Jadi ketika harganya naik sekian persen, maka permintaan akan turun sekian persen. Ketika harganya turun sekian persen, permintaan naik sekian persen. Perbandingan ini kita sebut dengan elastisitas permintaan. Jadi bahasa sederhana adalah respon atau disebut dengan sensitivitas dari permintaan sebagai akibat atau respon dari perubahan harga. Itu konsep dari elastisitas permintaan. Kemudian berbicara tentang elastisitas permintaan, ada 3 konsep yang akan kita diskusikan pada materi ini. Yang pertama, elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan. Dan yang ketiga, elastisitas silang. Pada bagian yang pertama, elastisitas harga permintaan kita sebut juga dengan elastisitas permintaan. Baik, jadi dari konsep elastisitas permintaan yang kita definisikan barusan, kita ketahui bahwa elastisitas permintaan itu merupakan rasio atau perbandingan persentase perubahan permintaan sebagai akibat perubahan atau persentase perubahan harga. Maka secara operasional kita dapat menghitung nilai elastisitas permintaan itu dengan formula, yaitu bahwa ED sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Kalau misalnya kita definisikan persentase itu dengan atau perubahan itu dengan delta, yaitu dari QD 2 atau QD setelah perubahan dikurangi dengan sebelumnya, maka formula elastisitas demand itu dapat kita rumuskan menjadi Q2 kurang Q1 jumlah permintaan setelah perubahan harga kurangi dengan sebelumnya bagi dengan
harga atau jumlah sebelumnya. Ya, hasil pembagian ini kita bagi dengan selisih harga yang berubah atau yang baru kurangi dengan harga sebelumnya bagi dengan harga sebelumnya. Nah, kita ambil sebuah contoh soal untuk menghitung nilai elastisitas demand menggunakan formula yang ini. Misalkan ya, diketahui harga komoditi katakan X sebesar Rp400 per unit. Kemudian pada harga ini jumlah permintaannya sebanyak 100 unit. Apabila harganya naik menjadi Rp500 per unit, maka akan menurunkan jumlah permintaannya menjadi 80 unit. Pertanyaannya, hitunglah elastisitas permintaannya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan formula elastisitas demand yang ini. Jadi kalau kita hitung ya, bahwa diketahui tadi bahwa harga pertama itu adalah 400, kemudian naik menjadi 500 menjadi harga kedua. Ketika harga 400 jumlah permintaan adalah 100 atau Q1, dan ketika harga naik maka permintaan turun menjadi 80 atau Q2. Dari yang diketahui ini maka ketika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu bahwa ED sama dengan selisih Q2 dengan Q1 bagi dan Q1 ya, dan seterusnya diperoleh ya, ini nilainya. Dia mengganti nilai simbol-simbol atau variabel ini dengan soal yang diketahui. Kemudian ketika kita sederhanakan lagi persamaannya ya, yaitu 80 kurang 100 min 20 bagi 100, 500 kurang 400 100 per 400 ya, sama dengan min 20 per 100. Untuk bisa mendapatkan hasilnya kita lakukan perkalian silang atau membalikan penyebut ini ya, dulunya atau sebelumnya 100 per 400 menjadi 400 per 100. Sehingga kalau kita hitung nilainya elastisitas demand-nya adalah sebesar 0, atau minus 0,8. Nah, perlu diketahui bahwa tanda minus di sini tidak menunjukkan bahwa nilainya di bawah 0. Arti tanda minus di sini menunjukkan bahwa hubungan permintaan dan hubungan permintaan dan harga berhubungan yang berbalik arah. Sesuai dengan teori permintaan, ketika harga naik permintaan turun. Ketika harga turun, maka permintaan naik. Nah, arti dari 0,8 itu bahwa ya, perubahan harga direspon oleh permintaan ya sebesar 80% kalau kita gunakan angka yang kita peroleh ini. Baik. Nah, sekarang dengan menggunakan angka yang sama ya, yaitu data seperti ini, tetapi kita membalikkan sekarang, yaitu bahwa harga sebelumnya 500, harga sekarang 400. Jumlah permintaan sebelumnya 80, maka harga jumlah permintaan setelah perubahan harga adalah 100. Berapakah nilai elastisitas demand yang kita peroleh? Dengan membalikkan atau memutar dari posisinya ya, sehingga kita bisa menghitung nilai elastisitas demand dengan formula yang sama ya, seperti ini ya. Kita peroleh nilai elastisitas demand-nya adalah sebesar min 1,25. Nah, kalau kita perhatikan ini datanya kan sama, hanya kita balikan. Kalau ini posisinya harga naik, kalau ini harganya turun. Nah, pertanyaannya kenapa nilai elastisitasnya ini berbeda? Ketika harganya naik, elastisitasnya adalah min 0,8, dan kalau dia turun ya min 1,25. Nah, inilah salah satu kelemahan penggunaan dari formula ini. Ya, atau dengan catatan bahwa perhitungan elastisitas demand dengan formula ini dia memiliki kelemahan seperti ini. Ketika kita balikan nilai elastisitasnya berbeda. Tentu kita butuhkan solusi. Apa solusinya? Ya. Solusi yang kita boleh gunakan untuk memberikan alternatif perhitungan elastisitas demand, kita boleh menggunakan nilai titik tengahnya, bukan nilai awal ya. Walaupun sebenarnya ketika kita menghitung nilai persentase perubahan, yaitu nilai sekarang kurangi nilai sebelumnya bagi dengan nilai sebelumnya, itu memang formulanya. Tapi hasil perhitungan kita tadi menunjukkan bahwa nilainya
mengalami perbedaan walaupun datanya sama, hanya membalikan posisi saja. Nah, apa rumusnya? Dengan menggunakan metode titik tengah ini ya, kita akan peroleh nilai dari persentase perubahan permintaan itu dengan formula yaitu Q2 kurang Q1 per Q2 tambah Q1 bagi 2. Ini menjadi nilai tengahnya. Q1 tambah Q2 bagi 2 ya adalah merupakan midpoint dari dua buah data. Demikian juga dengan persentase perubahan harga, yaitu P2 kurang P1, pembaginya adalah tidak lagi P1 tetapi midpoint dari kedua buah data. P2 tambah P1 dibagi dengan 2. Oke. Nah, karena rumus dari elastisitas demand tadi kita ketahui dari definisinya adalah persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Ya, dengan menggunakan formula ini, mari kita coba hitung nilai elastisitas demand dengan contoh yang kita diskusikan sebelumnya. Oke, mari kita coba lihat. Yang diketahui sama ketika harganya naik dari 400 jadi 500, permintaan turun dari 100 menjadi 80. Kalau kita gunakan rumus titik tengah, maka nilai elastisitas demand kita yang kita peroleh adalah sebesar min 1. Oke. Lalu bagaimana kalau kita balikan posisi kenaikan yang terjadi adalah penurunan harga? Oke, dengan menggunakan data yang sama lagi, ya, harganya turun dari 500 menjadi 400, maka jumlah permintaan naik dari 80 menjadi 100. Elastisitas demandnya dengan menggunakan titik tengah atau midpoint kita peroleh sebesar nilainya juga sama dengan min 1. Oke, berarti bahwa ya menggunakan midpoint sebagai pembanding dari perubahan jumlah permintaan dan perubahan harga menjadi formula yang lebih tepat kita gunakan untuk menghitung nilai elastisitas permintaan. Selanjutnya berbicara tentang elastisitas permintaan yang kita ukur menggunakan sebuah kurva permintaan ya, bahwa dalam satu kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, kita ketahui pasti slope-nya sama atau kemiringannya sama ya. Nah, apakah elastisitasnya sama? Ketika kita ukur nilai elastisitasnya sama, kita ukur menggunakan formula elastisitas, hasilnya adalah berbeda-beda pada setiap tingkat harga. Jadi simpulannya bahwa ya, nilai elastisitas yang kita hitung pada satu kurva permintaan dengan slope yang sama, nilai dari elastisitasnya berbeda-beda untuk setiap tingkat harga yang berlaku. Mari kita lihat contoh penjelasannya begini. Misalkan ya, kurva permintaan kita seperti ini ya, warna biru dari kiri atas ke kanan bawah ya. Titik A-nya harga 60.000, jumlah permintaan 2. Kemudian harganya turun dari 60 menjadi 50, permintaan naik dari 2 menjadi 4. Karena ada perubahan permintaan sebagai akibat perubahan harga di sini, maka kita bisa menghitung nilai elastisitasnya. Lalu kalau misalnya kondisi yang lain, katakan C, kondisi C, harganya menjadi 20, maka permintaannya 10. Kemudian kalau turun lagi harganya menjadi 10.000, maka jumlah permintaannya 12. Ini ada dua kondisi juga menunjukkan perubahan harga dari titik C menjadi titik D. Perubahan permintaan sebagai respon dari perubahan harga. Nah, kalau kita ukur nilai elastisitas kedua buah perubahan ini, apakah sama? Karena dia sama atau berada pada satu kurva permintaan yang sama. Mari kita coba ukur ya. Ketika kita hitung nilainya, misalnya dari elastisitas A ke B, ya, perubahan dari titik A ke B, nilai elastisitasnya kalau kita hitung sebesar min 3,66. Oke, itu dari titik A ke titik B. Lalu bagaimana kalau dari titik C ke titik D? Kita hitung nilai elastisitasnya dari C ke D.
jumlah atau nilai elastisitas demandnya adalah min 0,272. Nah, walaupun dia berada pada satu kurva yang sama, kurva permintaannya dengan slope-nya yang sama, kemiringan di sini sama dengan kemiringan di sini, tetapi nilai elastisitas demandnya berbeda untuk setiap tingkat harga yang berbeda. Jadi itu kesimpulan kita dalam perhitungan nilai elastisitas ketika kita melihat nilai elastisitas sepanjang kurva permintaan. Saudara, dari penjelasan tentang elastisitas permintaan tadi dengan contoh bahwa pada satu kurva permintaan dengan slope yang sama memiliki nilai elastisitas yang berbeda. Jadi nilai dari elastisitas ini kita dapatkan suatu koefisien. Ya. Jadi nilainya akan berbeda-beda dari setiap tingkat harga. Berarti bahwa kita dapat mengelompokkan elastisitas permintaan itu pada beberapa kelompok, ya, berdasarkan kepada nilai koefisien yang kita peroleh. Apa saja jenis dari elastisitas permintaan itu? Yang pertama, inelastis sempurna. Nah, apa artinya ini? Yaitu suatu nilai elastis atau nilai elastisitas di mana nilai atau koefisien dari elastisitasnya itu sama dengan 0. Apa artinya ini? Bahwa nilai dari elastisitas itu di mana jumlah permintaan tidak merespon dari perubahan harga. Artinya bahwa berapapun perubahan harga, ya jumlah permintaannya segitu-segitu, tidak merespon dari perubahan harga itu. Nah, umumnya produk yang seperti ini ya dapat kita klasifikasikan pada produk kebutuhan pokok. Ya, misalnya beras dan lain sebagainya. Jadi ketika harga beras berubah sangat tajam, ya misalnya harganya naik, maka orang pasti membutuhkan beras, akan membeli beras. Ataupun harganya turun, orang tidak akan menimbun beras sebanyak mungkin di rumahnya. Karena beras tidak tahan, paling beberapa bulan ya akan tidak bisa digunakan lagi. Jadi oleh karena itu bahwa berapapun tingkat harga dari beras, ya akan jumlah permintaannya tidak akan berubah terlalu tajam, kira-kira begitu. Nah, kira-kira kurvanya seperti ini ya. Jadi pada tingkat harga berapapun jumlah permintaannya seperti ini saja. Nah, apabila ini terjadi ya, maka bentuk elastisitas atau jenis elastisitas permintaan seperti ini disebut dengan inelastis sempurna. Yang kedua disebut dengan elastis sempurna. Nah, apa artinya ini? Yaitu suatu nilai elastis atau koefisien elastisitas yang kita peroleh dari hasil perhitungan tadi dengan nilai sebesar tak terhingga. Nah, apa artinya? Adalah suatu nilai elastisitas di mana jumlah permintaan turun ke titik nol ketika ada sedikit saja perubahan pada harga. Atau terjadi peningkatan harga sedikit saja akan menyebabkan permintaan berubah sangat drastis, bahkan sampai ke titik nol. Oke, kalau kita gambarkan dengan kurva, ya kurvanya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan elastis sempurna. Karena apa? Karena dia sangat merespon dari perubahan harga. Ya, jadi kurvanya adalah kurva vertikal. Horizontal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan uniter. Nah, kapan kita akan katakan nilai elastisitas itu adalah uniter? Apabila nilai elastisitasnya sama dengan 1. Nah, apa arti dari elastisitas ini uniter atau nilai elastisitasnya 1? Yaitu bahwa perubahan dari jumlah permintaan ya, sebagai akibat perubahan dari harga proporsinya sama. Ya. Jadi kalau misalnya harga naik 10%, lalu kemudian permintaan turun 10% karena proporsinya sama, ya, maka nilai dari elastisitas demandnya pasti 1 atau disebut dengan elastisitas uniter. Seperti apa bentuk kurvanya? Kurang lebih seperti ini. Ya.
Jadi jarak dari titik 0 ke sini dan titik ini ke sini adalah sama, ya. Jadi kurang lebih kurvanya begini, ya. Oke, itu yang ketiga. Jenis yang keempat disebut dengan inelastis. Apakah itu inelastis? Yaitu nilai koefisien elastisitas yang besarannya antara 0 sampai dengan 1. Ya, tidak besar dari 1, tidak kurang dari 0. Mulai dari 0 sampai dengan 1. Kalau 0 tadi kita dapatkan nilainya adalah merupakan elastisitas sempurna. Ya, elastis sempurna, inelastis sempurna. Ya, kalau dia besar atau sampai tak hingga yaitu elastis sempurna. Tetapi kalau nilainya antara 0 sampai 1 disebut dengan inelastis. Yaitu apa? Nilai elastisitas di mana jumlah permintaan ya sangat merespon harga yang dalam proporsi yang sangat kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat kurvanya begini ya. Nah, ini. Jadi harganya sangat fluktuatif ya, tetapi perubahan pada permintaan itu sangat kecil. Misalnya harga segini ya pertama, lalu harganya turun menjadi segini, ya, maka jumlah permintaannya yang sedikit perubahannya. Nah, jika itu terjadi, ya namanya inelastis. Sebaliknya, ya, elastis yaitu ketika nilai elastisitas demand-nya lebih dari 1, yaitu bahwa jumlah permintaan sangat merespon perubahan harga yang sangat kecil. Yaitu ditunjukkan oleh kurva kemiringan dari kurva permintaannya yang sedikit landai. Nah ini, kalau harganya misalnya mula-mula segini ya, jumlah permintaan sekian, lalu harga berubah sedikit saja, maka permintaannya ya berubah sangat besar. Ya, itu yang disebut dengan elastis. Oke, baik. Setelah kita paham ya konsep elastisitas, kemudian jenis-jenis elastisitas. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang bisa menentukan nilai elastisitas permintaan itu? Ya, jadi ada tadi yang inelastis sempurna, uniter, inelastis, elastis ya. Apa yang menentukan nilainya itu? Nah, faktor yang menentukannya adalah yang pertama tentu tingkat kemampuan barang substitusi. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, faktor yang mempengaruhi permintaan kan tidak hanya harga, tetapi faktor lain adalah harga dari barang substitusi atau barang komplement misalnya begitu. Nah, kalau misalnya tingkat kemampuan barang substitusi ini sangat mampu mengubah permintaan ya, maka ya itulah salah satu penentu dari elastisitas permintaan itu. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan. Ya, ketika permintaan atau ketika pendapatan naik, ya, walaupun harganya berubah, ya, ketika pendapatan naik maka tidak akan merubah dari nilai permintaannya, ya, karena memang terjadi proporsi peningkatan pendapatan. Yang ketiga adalah jangka waktu analisis. Nah, inilah 3 faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Kemudian elastisitas permintaan yang lain yang kita bisa pelajari seperti yang saya dahulukan di awal tadi ya, ada 2 lagi, yaitu kita sebut dengan elastisitas pendapatan dan yang kedua elastisitas silang. Apakah itu elastisitas pendapatan? Yaitu nilai elastisitas di mana ya perubahan pada permintaan itu sebagai respon karena perubahan pendapatan. Ya, katakanlah harga tetap, tetapi kalau penerimaan atau pendapatan si konsumen meningkat, maka tentu akan mendorong peningkatan konsumsi pada barang tersebut. Ya, atau sebaliknya, harganya turun tetapi tidak mengalami perubahan pada penerimaan si konsumen, apakah akan terjadi peningkatan permintaan? Tentu tidak juga. Kalau misalnya pendapatannya tidak berubah, ya itu juga bisa mempengaruhi responnya pada permintaan terhadap suatu barang.
Nah, itu yang disebut dengan konsep dari elastisitas permintaan. Untuk menghitung nilai elastisitas permintaannya, kita gunakan formula, ya. Elastisitas pendapatan atau EY sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan kita bagi dengan persentase perubahan pendapatan. Nah, cara perhitungannya ya agar tidak terjadi kesalahan seperti di awal tadi, menghitung nilai persentase perubahan jumlah permintaan dan persentase perubahan jumlah pendapatan ini, ya kita hitung dengan menggunakan midpoint. Yang terakhir adalah elastisitas silang. Ya, apa itu elastisitas silang? Yaitu merupakan nilai elastisitas yang dihitung di mana nilainya menunjukkan perubahan jumlah permintaan karena adanya perubahan pada harga barang lain. Ya, katakan barang substitusi atau barang komplement. Kita sudah pelajari sebelumnya pada teori permintaan ya. Jika harga barang komplement meningkat, ya akan mempengaruhi suatu barang atau harga barang tersebut. Harga kopi meningkat akan mempengaruhi permintaan pada gula. Harga teh meningkat akan mempengaruhi permintaan pada kopi dan lain sebagainya. Nah, ketika faktor harga atau sebagai penentu adalah harga barang lain, kita jadikan sebagai penentu perubahan permintaan terhadap suatu barang, nilai elastisitas yang kita dapatkan kita sebut dengan elastisitas silang. Nah, formulanya adalah yaitu ini ya, perubahan jumlah permintaan X ya dibagi dengan persentase perubahan harga Y. Jadi harga Y sebagai penentu perubahan jumlah permintaan X. Saudara, setelah kita melihat konsep dan perhitungan elastisitas permintaan, nah maka pada topik ini kita lihat konsep atau definisi dari elastisitas penawaran. Ya, sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Hanya saja kalau pada elastisitas permintaan yang kita lihat adalah sisi konsumennya. Bagaimana konsumen merespon perubahan harga. Ya, kemudian kalau pada elastisitas penawaran yang kita lihat adalah sisi produsennya. Bagaimana produsen merespon perubahan harga. Nah, secara definisi ya, elastisitas penawaran itu dapat kita definisikan adalah rasio persentase perubahan jumlah penawaran terhadap persentase perubahan harga. Ya, konsepnya tidak jauh berbeda dengan elastisitas permintaan sebelumnya. Nah, apa rumus yang kita gunakan ya? Yaitu adalah elastisitas supply atau elastisitas penawaran merupakan hasil bagi antara persentase perubahan jumlah penawaran dengan persentase perubahan harga. Atau secara operasional dapat kita hitung dengan formula ini. Ya, yaitu Q2 kurang Q1 per Q1. Ini adalah merupakan persentase perubahan dari jumlah penawaran. Kita bagi dengan persentase perubahan harga P2 kurang P1 bagi dengan P1. Nah, sama dengan kasus ketika kita bercerita tentang nilai elastisitas permintaan sebelumnya ya. Ketika kita menggunakan nilai awal ya, maka yang akan terjadi adalah perbedaan nilai ketika posisinya kita ubah. Nah, oleh karena itu ya, agar hasil dari elastisitas penawaran ini nilainya konsisten atau merupakan nilai yang terbaik, maka nilai Q1 ini kita boleh ganti dengan nilai midpoint dari data Q2 dan Q1. Jadi Q1 kita ganti dengan Q2 tambah Q1 bagi 2. Sama juga dengan P1 ini ya, kita ganti dengan midpoint data P2 dengan P1 atau P2 tambah P1 bagi dengan 2. Nah, inilah formula yang boleh kita gunakan untuk menghitung nilai elastisitas penawaran. Nah, apa jenis-jenis dari elastisitas penawaran? Sama seperti elastisitas permintaan sebelumnya, ya, ada 5 jenis elastisitas penawaran. Yang pertama kita sebut dengan elastis sempurna, kemudian inelastis sempurna, lalu ada uniter,
ada elastis, dan ada inelastis. Pengelompokan elastisitas penawaran ini tentu didasarkan kepada nilai koefisien elastisitas penawaran yang kita peroleh. Kemudian kalau kita lihat apa penentu dari elastisitas penawaran, faktor pertama adalah yaitu sifat perubahan biaya produksi. Ketika biaya produksi berubah atau meningkat, maka tentu akan direspon oleh para produsen, ya. Kalau harganya misalnya menurun tetapi biaya produksinya meningkat, ini akan direspon oleh para produsen dengan cara mengurangi jumlah penawarannya, ya. Atau sebaliknya, harganya naik tetapi harga produksi juga sama naik. Nah, belum tentu produsen akan menambah jumlah penawarannya. Karena apa? Biaya atau perubahan biaya produksi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Faktor yang kedua yang menentukan elastisitas penawaran itu adalah jangka waktu analisisnya. Yaitu dapat kita kelompokkan dalam 3 bagian, adalah pada masa singkat, ya, kemudian pada jangka pendek, dan pada jangka panjang. Nah, pada masa singkat, ya, kalau misalnya harganya berubah, ya, maka si produsen tentu akan meresponnya ini dalam waktu atau begitu cepat, ya. Ketika harganya naik, maka dia bisa meresponnya menambah penawarannya, atau sebaliknya, begitu. Tetapi kalau pada jangka pendek atau bahkan jangka panjang, ya, sensitivitas dari responsif produsen terhadap perubahan harga ini bisa jadi malah semakin berkurang. Karena apa? Karena akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari perubahan harga yang terjadi. Nah, inilah 2 faktor yang menentukan elastisitas penawaran pada kajian yang kita diskusikan pada hari ini. Dan demikian maka saya pikir ya materi kita tentang elastisitas ya sudah cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat.